Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat. Hari ini Persib Bandung kedatangan tamu Borneo FC, sang pemimpin klasemen sementara Liga Super Indonesia. Borneo sedang terluka ketika Bali United memutus rentetan bagaimana kemenangan demi kemenangan yang dilakukan atau diraih oleh Pesut Etam ini dengan 11 laga tidak terkalahkan, tapi di laga ke-12 di saat mereka menjadi tuan rumah putus di kandang sendiri, dan tentunya ini menjadi sebuah tamparan pukulan bagi tim asuhan Fabio Lefundes. Tetapi mereka harus cepat bangkit di saat mereka harus melakoni laga krusial, laga yang sangat penting menjambangi markas Maung Bandung. Tidak mudah, Maung sedang bagus, apalagi kemarin mengalahkan Madura United dengan 4-1 di markas lawan, sehingga mereka sekarang dengan 25 poin sedang mengincar 3 poin di saat akan menjamu Borneo. Ini laga yang dinanti-nantikan. Boleh dibilang ini big match yang harus dilakukan oleh Persib dan Borneo untuk melanjutkan laga pada Agustus yang lalu, ya, di pekan keempat kalau nggak salah, di mana tertunda dan harus dimainkan pada tanggal 5. Saat ini para boboto juga menantikan, ya, ini duel yang seru di papan atas, dan Persib harus menang kalau ingin terus bisa memepet Persija dan Borneo yang ada di atas mereka. Akan berbahaya buat langkah Persib perjalanan selanjutnya jika sampai kalah dalam pertandingan ini, atau apalagi ya imbang, karena bagi Borneo mungkin mereka cukup meraih hasil imbang sudah oke buat mereka dapat mencuri 1 poin, karena mereka merasakan betapa sulitnya kalau datang ke Gelora Bandung Lautan Api ini dalam 5 laga terakhir. Kalau bisa dilihat, ya, itu ada 3 pertandingan di GBLA, 2 di kandang Borneo. Mereka tidak pernah menang. Kalau di kandang mereka itu selalu imbang, ya, ketika Persib harus bertandang. Tapi kalau datang bermain Borneo ke GBLA atau menyambangi markas Persib, selalu tumbang. Terakhir gol Ciro Alves membuat Persib bisa menang dengan 1-0 di saat menjamu Borneo. Dan tentunya tren positif itu ingin dilanjutkan di saat mereka tidak kalah dalam 3 pertandingan terakhir di kandang menghadapi Borneo. Sang juara bertahan ini saya pikir termotivasi, ya, bahwa mereka di Liga Super saat ini itu belum kalah kalau bermain di kandang. Semua 2 kekalahan itu dialami di luar, ya, Persijap dan Persita. 1 juga lawan PSM itu draw di luar. Tapi kalau datang ke GBLA tidak ada cerita. Mereka harus bisa membabat semua lawan-lawannya, termasuk yang mereka incar adalah Borneo. Borneo akan melakukan laga-laga yang sulit, makanya Borneo ini begitu was-was, kalau bisa dikatakan waspada dengan pertandingan ini, karena setelah Persib mereka harus melawan Persebaya, setelah Persebaya mereka harus jumpa dengan Malut United. Jadi ini 3 pertandingan yang membuat mereka agak bisa dikatakan ketar-ketir, ya, bagi Borneo. Apalagi semua 3 pertandingan itu harus mereka jalani di partai tandang. Tidak mudah, ya, untuk Persib, Persebaya dan Malut kalau mereka keluar kandang semua. Seandainya 3 pertandingan ini mereka tidak pernah menang, itu berbahaya tentunya bagi Borneo. Dan Persib juga akan melakukan 5 laga di bulan Desember ini. Itu harus mereka, ya, pandai-pandai, terutama bagi Boyan Hodak sebagai arsitek, untuk merotasi pemain, melihat, ya, jangan sampai ada yang cedera atau akumulasi. Karena setelah Borneo sudah menunggu pertandingan yang penting juga untuk menentukan nasib Persib menjadi juara grup di ACL lalu, di League 2, ya, di mana Persib masih memimpin, tapi peringkat kedua juga sudah lolos. Bangkok United yang mereka akan jamu nanti tanggal 10 itu sudah memastikan diri lolos, karena apapun yang dilakukan oleh Sailors di saat menghadapi Selangor tetap tidak akan menggoyahkan Bangkok United. Bahaya bagi Persib kalau Persib kalah, kemudian Selangor kalah juga di kandang melawan Lion City Sailors, ini akan membuat Persib tersisih. Nah, ini karena head to head kalah dengan Sailors,
Ya, makanya mereka juga harus berhati-hati untuk tanggal 10 menjamu Bangkok United. Dan saya rasa Persib bisa menang karena bermain di Bangkok United. Persib menang dengan clean sheet 2-0. Apalagi Persib cuma mencari imbang. Itu enak, tapi harus menang lah. Bangkok tidak punya motivasi lagi setelah mereka lolos. Ya mungkin mereka bisa aja naruh pemain-pemain lapis kedua untuk menjaga kebugaran tim intinya. Sehingga Persib punya kemungkinan besar untuk bisa menang melawan Bangkok United. Nah, setelah Borneo, Bangkok ada Malut yang menanti. Ya, setelah Malut, kemudian Bayangkara di 21, Malut 14, Bayangkara 21, tanggal 27 nantinya ada PSM. Tapi dengan PSM bermain di kandang, saya pikir ini harus dimanfaatkan semua laga ini dengan tidak mengalami kekalahan. Kalau sapu bersih semua, itu mantap bagi Persib dengan berharap bahwa Borneo itu tergelincir. Ya, baik di pertandingan di GBLA, juga lawan Persibaya dan juga melawan Malut. Itu enak bagi Persib untuk terus bisa berada, karena kalau Persib katakan bisa dapat 2 aja pertandingan bisa mereka dengan dapat dengan Malut misalnya, mereka bisa menang, mereka sudah 6 poin tambahan ada 31. Enak, apalagi kalau sapu bersih yang Bayangkara, PSM, nah itu akan lebih terbang tinggi bagi Persib. Jadi ini yang momen ini ya harus dijaga. Konsistensi dari Persib ini harus dijaga dengan baik oleh Boyan Hodak. Dan saya pikir sebagai pelatih, Boyan Hodak adalah pelatih yang oke, bagus. Baik dalam hal meracik strategi, taktik permainan, dia tahu. Kedalaman skuad dari Persib yang sangat tebal. Ini oke. Ini pertahanan, kembalinya Federico Barba juga sangat bagus. Dia sudah bahkan membuktikan 1 gol lewat tandukan kepala melawan Madura United. Dan berpasangan dengan Julio Cesar di belakang, ini satu hal yang oke. Setelah mereka porak-poranda melawan Sailors dengan lini belakangnya agak rapuh ketika Matrikari dan Julio Cesar di sana, tapi sekarang sudah diubah dengan kedatangan ya kembali bugar kondisi dari Barba. Ini menambah kekuatan di belakang. Siapapun yang dimainkan, kalau Barba dan Julio Cesar ini oke. Tinggal kalau kemarin dengan Madura mungkin ada Alfreana yang bermain full, diberikan jam bermain yang bagus. Ada Eliano juga, karena ingat Persib juga masih punya Frank Putros yang bisa diandalkan di belakang. Jadi banyaklah opsi-opsi yang harus dipilih oleh Boyan Hodak. Ya, pertahanan harus tetap fokus untuk menghadapi serangan-serangan ya dari Peralta yang ada di Borneo, ya Coutinho di Borneo, karena mereka punya pemain-pemain yang bagus kan, Maicon di sana. Jadi tetap harus fokus bermain di lini belakang. Kalau di tengah saya rasa sangat kuat ya, walaupun Adam Alis belum begitu bugar, tapi dengan dipimpin sang kapten Mark Klok, ada Tom Haye dan Luko, ya Luciano Goicoechea, ini 3 yang sangat kuat ya bermain di tengah. Ya, di depan pasti kalau Andres Jong fit bugar, bisa ada Andrew Jong yang akan bermain. Ya, tapi kan masih punya William Barros, masih ada di sana, Berguinho juga masih bisa dimainkan. Kalau dari saya masih bisa ada Sadil yang bisa dioptimalkan oleh Boyan Hodak. Jadi saya pikir itulah, banyak pemain ya, Raymond Tangke juga bisa ada di depan. Jadi tidak ada sulit ya bagi Persib, karena kedalamannya itu di starting 11 dan bench yang oke. Tapi yang penting bagi Persib bagaimana mereka bisa memaksimalkan laga kandang untuk mendapatkan 3 poin ini, karena itu yang dibidik oleh Persib ya. Jangan sampai tergelincir untuk menghadapi Borneo. Dan tentunya saya berharap bahwa pertandingan ini akan berlangsung dengan seru ya, jual beli serangan yang dilakukan baik oleh Persib dan juga Borneo, karena Borneo saya sudah bilang tadi kan tidak ingin kalah setelah mereka kalah di kandang, dan mereka sekarang akan melakoni laga-laga sulit. Makanya mereka tidak mau kalah, baik melawan Persib, melawan Persibaya, dan juga melawan Malut, sehingga mereka bisa menjaga posisi mereka di puncak klasmen. Kita akan nantikan laga yang seru yang berlangsung di GBLA antara Maung Bandung dan Borneo. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.